Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bang Sulfi meracik kopi Arabica. Hai, kurang kencang cakepnya. Bang Sulfi meracik kopi Arabica. Cakep. Kopinya manis di atas oto. Cakep. Malam minggu bingung kemana? Lebih baik gabung dalam dakwah trotoar. Alhamdulillah, setelah 5 bulan tidak kita gelar, akhirnya malam ini kita kembali bisa gelar. Dan untuk sekian kalinya dakwah trotoar digelar tentu adalah dalam rangka dakwah, dalam rangka untuk menyebarkan syiar Islam, tapi dengan cara yang berbeda. Kita mungkin berpikir saat ini, kenapa tidak di dalam masjid saja? Ya, atau kita bikin pengajian dalam masjid saja. Seperti filosofi di awal daripada dakwah trotoar, bahwa kadang ada saudara-saudara kita yang tidak punya sempat untuk mendengarkan pengajian-pengajian di dalam masjid, ataupun kemudian anak-anak muda sekarang ada juga yang alergi datang ke masjid, lebih sukanya ngumpul-ngumpul di luar, di jalan. Belum lagi abang-abang kita, para driver online, ojek online, yang kadang harus menunggu orderannya di trotoar, ya, di pinggir-pinggir jalan. Nah, makanya kemudian kita berpikir, kenapa tidak kita gelar tikar, gelar dakwah itu di pinggir jalan. Dan alhamdulillah sambutan di beberapa tempat itu cukup baik dengan program dakwah trotoar ini. Oh iya, sekedar memperkenalkan bahwa dakwah trotoar ini bagian daripada program komunitas pecinta Islam, atau disingkat KOPI. KOPI itu kumpulan dari para pecinta kopi, ada juga para owner kafe, ya, para pendiri-pendiri kafe-kafe, ya, atau ada juga yang kemudian barista. Intinya mereka para pecinta kopi yang kemudian berpikir bagaimana ingin berbagi di dalam kemampuan mereka, atau apa yang mereka miliki untuk Islam, untuk umat Islam. Dan pada akhirnya lahirlah kemudian KOPI, komunitas pecinta Islam. Programnya ada namanya Otobar Kopi Gratis, yang dilaksanakan setiap Jumat atau sebelum Jumatan, untuk berbagi sedekah kopi kepada para jamaah, agar matanya para jamaah melek ketika mendengarkan khutbah, ya. Dan tidak main-main, kopinya kopi kelas atas ini, ya, kopi ala kafe, ya, bukan kopi dispenser ini. Nah, ditambah lagi luar biasa, ada hasil bumi. Nah, di samping kemudian Otobar Kopi Gratis, juga kita gelar program yang namanya DATO, atau dakwah trotoar, yang diselenggarakan biasanya malam Ahad seperti ini, Malming. Targetnya memang anak-anak muda, yang dimana kadang anak-anak muda itu kalau malam minggu tidak jelas arahnya kemana. Kita bikinkan satu wadah, satu wasilah untuk bisa mereka punya tempat ngumpul, ya, bukan sekedar ngumpul biasa, tapi di sana juga bisa ngopi bareng-bareng dan juga bisa ngaji bareng-bareng. Jadi makanya ada motonya Dato itu 3 eng, ya. Ngumpul, ngopi, ngaji. Nah, 3 eng. Dan alhamdulillah malam ini kita bisa kembali gelar, dan temanya cukup menarik. Ya, temanya cukup menarik.
karena kita memang saat ini lagi masuk di musim haji, ya, siap-siap kita akan Lebaran Idul Adha, dan di 10 hari awal Zulhijjah ini adalah bulan-bulan penuh kemuliaan. Banyak keutamaan-keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam bulan Zulhijjah ini. Saudara-saudara kita juga banyak yang saat ini berangkat, jutaan saudara-saudara kita berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji, ya. Banyak juga saudara-saudara kita sekarang lagi ngumpul-ngumpul uang untuk berkurban, ya. Dan insya Allah malam hari ini kita punya tema berjudulkan Ayo Korbankan Ismailmu. Nah, siapa itu Ismail? Jangan sampai kita punya anak di rumah bernama Ismail, kemudian ini bahaya ini acara nih. Jangan sampai kemudian kita dianggap untuk mau menyembelih, mau mengorbankan anak kita, ya. Atau kemudian ada teman kita yang namanya Ismail. Wah, ini bagus temanya ini. Kebetulan Ismail suka membuli kita. Bagus ini acaranya. Bagaimana caranya dikorbankan Ismail? Nah, oleh sebab itu, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita mengundang secara istimewa Ustadz Salman yang akan menyampaikan banyak hal tentang di bulan ini, apa saja keutamaan-keutamaannya, apa hikmah besar yang bisa kita tarik juga di dalam ibadah yang sakral di bulan Zulhijjah ini. Dan sebelumnya kita sapa dulu, ya, teman-teman Otobar. Siap kopinya semua? Otobar? Oh, baru diracik. Pantas tidak ada kopi, saya lihat di depan saya. Kalau di depan saya ada. Kepada para peserta ini yang belum ada ini, ya. Ya, sambil nunggu kopinya, kita berkenalan dulu dengan Ustadz Salman Abu Sifa. Gimana kabar, Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Sekalipun agak dingin ini. Sudah lama menunggu. Oh iya, baik. Katanya ayo minta tolong dirapikan dulu para peserta safnya. Kita bisa maju-maju ke depan dulu, silakan. Ayo maju. Di samping yang lain juga yang baru datang, masih ada ribuan orang mau datang ini. Nanti tidak ada tempatnya. Ayo maju-maju. Ayo lagi maju di sejajar dengan mana? Iya, sekali lagi kami mohon maaf, harusnya kita bisa memulai lazimnya kita mulainya itu jam 8 kalau dalam dakwah trotoar sebelumnya. Nah, cuma karena ini memang sudah 5 bulanan tidak berjalan dakwah trotoar, kayaknya teman-teman panitia pada linglung tadi. Apalagi yang mau disiapkan ini. Ya, sampai belalang tempur juga lama sekali ditunggu tidak datang-datang. Ini belalang tempur ini namanya. Yang hijau ini namanya belalang tempur. Ya, dan kemana ini belalang tempur, masalah. Baik. Ya, sampai Ustadz Salman cukup lama menunggu 1 jam. Ya, insyaallah. Padahal beliau sudah mengisi juga mungkin acara-acara sebelumnya, ya, dan tapi alhamdulillah beliau bisa menyempatkan untuk hadir kita. Nah, ini asiknya kalau di pinggir jalan, ya. Kita punya selingan-selingan musik dari knalpot motor, knalpot mobil, ya. Tapi itu nih uniknya cara ini. Baik, Ustadz Salman Abu Sifa ini adalah seorang dai, seorang mubalik, dan alhamdulillah bisa menyempatkan waktu bersama berkumpul dengan kita, ngopi bersama. Tapi di gelasnya beliau bukan kopi, saya lihat. Kenapa bukan kopi, Ustaz?
Kayaknya tidak bersahabat ini dengan lambung ya. Pagi malam, nanti tidak bisa tidur. Tidak biasa minum kopi malam. Biasanya pagi. Ternyata bukan circle kita ya. Kalau malam biasanya sarapa. Oh gitu. Iya, kita ini para pecinta kopi ya. Bahkan saya kalau minum kopi itu tidak pakai gula, kopi toh ya. Beliau putih diisi gelasnya nih, berarti bukan pecinta kopi ya. Allah Akbar. Tapi tidak apa-apa. Yang penting beliau bisa berkumpul dengan kita, rame-rame dengan kita. Dan kabar malam ini dingin Ustaz ya. Tadi sempat rintik-rintik hujan. Rintik-rintik ini mudah-mudahan bagian daripada keberkahan acara ini ya. Sebelum kita mulai masuk ke tema acara ya, sebelum kita masuk ke tema acara, duduk dulu Pak, silakan duduk Pak. Silakan duduk. Iya. Sebelum masuk ke tema acara, saya ingin memberikan satu informasi bahwa pemerintah Arab Saudi telah menetapkan tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari apa kemarin? Hari Rabu, Ustaz. Hari Rabu, ya. Hari Rabu tanggal berapa hari Rabu kemarin? Tanggal berapa hari Rabu? 28. Tanggal 28. Tanggal 28 Mei. Dan ternyata alhamdulillah pemerintah kita, pemerintah Indonesia juga menetapkan ya 1 Zulhijjah itu jatuh bertepatan dengan 28 Mei ya. Artinya apa? Kita akan bersamaan di Indonesia sholat Idul Adha bertepatan dengan waktu di Arab Saudi ya, diselenggarakannya Idul Adha, yang kalau sebelum-sebelumnya biasanya ada perbedaan. Bahkan di Indonesia saja kadang terjadi perbedaan, ada 2 waktu, 3 waktu. Nah, sebelum kita masuk ke tema utama kita, bagaimana pandangan Ustadz untuk alhamdulillah di tahun ini bisa bersamaan, dan sebenarnya bagaimana metode penentuan dari Idul Adha ya, ataupun hari Arafah, ataupun masuknya 1 Zulhijjah. Dipersilakan Ustaz. Ya, baik. Jadi untuk penentuan 1 Zulhijjah atau Arafah itu memang di kalangan ulama terjadi ikhtilaf ya, di kalangan ulama. Misalnya terkait dengan Arafah. Jadi hari Arafah oleh sebagian ulama dikatakan Arafah itu berkaitan dengan waktu. Ada yang mengatakan berkaitan dengan waktu dan tempat. Iya. Jadi ada yang mengatakan Arafah ini berkaitan dengan waktu, ada juga mengatakan berkaitan dengan waktu dan tempat. Sehingga yang mengatakan berkaitan dengan waktu itu, maka puasa Arafahnya itu yang dia maksud puasa 9 Zulhijjah, sekalipun bukan di hari Arafah. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa Arafah itu berkaitan dengan waktu dan tempat, yaitu masuk 9 Zulhijjah dan diadakan wukuf di padang Arafah. Nah, sehingga yang dimaksud dengan puasa Arafah adalah puasa pada tanggal 9 Zulhijjah yang bertepatan dengan wukufnya jamaah haji di Arafah. Ya. Sehingga pendapat yang terkuat, yang rajih adalah bahwa penentuan 1 Zulhijjah itu berkaitan dengan ibadah haji, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Amir Mekah yang mengatakan bahwa kami telah diperintah oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan manasik haji atau untuk menentukan masuknya musim haji. Nah, sehingga pendapat yang roji dijelaskan yang berhak menentukan masuknya 1 Zulhijjah itu adalah Amir Mekah, yaitu
pemimpin di Mekah atau gubernur Mekah kalau hari ini, karena Zulhijjah ini berkaitan dengan Idul Adha. Misalnya terkait dengan puasa Arafah, ya. Kalau puasa Arafah itu kan puasa ketika jamaah haji wukuf, dan kita yang tidak wukuf ini disunahkan untuk berpuasa. Nah, sehingga itulah pendapat yang terkuat menurut para ulama, bahwa yang berhak menentukan itu adalah Amir Mekah. Dan alhamdulillah tahun ini bersamaan, ya, bersamaan di seluruh dunia umat Islam itu memulai 1 Zulhijjah, sehingga nanti juga puasanya bersamaan di hari Kamis, ya, pada tanggal 5 Juni. Nah, kemudian besoknya Jumat itu kita berlebaran. Ya, ini juga menunjukkan bahwa umat Islam ini sebenarnya bisa bersatu, ya, dan dari sisi perbedaan waktu dan perbedaan negara juga tidak menjadi halangan, ya, untuk bersama di dalam melaksanakan puasa Arafah dan juga dalam melaksanakan Idul Adha atau Idul Kurban. Saya kira itu, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Artinya penentuan Idul Adha berbeda dengan Idul Fitri, ya. Jadi kalau Idul Fitri itu berdasarkan sabda Rasulullah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nah, sementara tadi Idul Adha dikatakan ini berdasarkan kepada keputusan Amir Makkah dalam penentuan 1 Zulhijjah, karena ini berhubungan nanti dengan prosesi di hari Arafah maupun juga nanti di Idul Adha. Nah, itu kurang lebih saja intinya. Mungkin untuk khusus di Indonesia, yang kalau di tahun-tahun sebelumnya, Ustaz, ya, biasanya terjadi perbedaan. Ini kan memang biasanya bikin gelisah, Ustaz. Apalagi kalau kita sudah puasa Arafah, kemudian ada yang sudah takbiran. Wah, gimana ini? Padahal konsekuensinya kita tahu ini, kalau kita puasa pada hari Lebaran, wah, ngeri sedap ini. Nah, tadi ada dikatakan oleh Ustadz Salman bahwa ternyata bisa juga kita bersatu di tahun ini, ya, bisa juga kita bersatu di tahun ini. Nah, berarti ada persoalan politis di sana. Nah, tapi kita sebelum kita kaji lebih jauh tentang persoalan itu, kita bicara dulu sedikit tentang Zulhijjah ini. Biasanya para mubalik, para penceramah, lazimnya mengangkat kisah Nabi Ibrahim atau keluarga Nabi Ibrahim sebagai sebuah ibrah, ya, atau pelajaran yang penting untuk diingat oleh seluruh kaum muslimin. Nah, saya mau bertanya dulu, Ustaz, ini kalau temanya dibilang Ismail itu apa? Mungkin ada landasan ceritanya dulu, Ustaz, yang mau disampaikan. Bagaimana hikmah dari kurban, bagaimana hikmah dari perjalanan Nabi Ibrahim yang mungkin bisa kita petik bersama. Silakan. Ya, baik. Yang pertama terkait dengan kurban. Di dalam Al-Quran, kurban itu secara bahasa bermakna mendekatkan diri, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari raya kurban juga bisa bermakna hari nahar, yaitu hari penyembelihan, ya, seperti di Quran surah Al-Kautsar, ya, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Terkait dengan kurban ini, maka tentu kita mengingat peristiwa Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail, ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Sebenarnya ini ada peristiwa yang mengawali. Ada peristiwa yang mengawali. Dalam sejarah dijelaskan Nabi Ibrahim itu pernah berkurban kambing atau onta yang begitu banyak. Dan ada yang mengatakan, wahai Ibrahim alaihissalam, engkau ini orang yang sangat dermawan, mengorbankan banyak sekali hewan gembalaan. Apa kata Nabi Ibrahim? Jangankan hewan, anakku saja kalau ada, saya sembelih, saya kurbankan, kalau Allah memerintahkan, ya. Nah, itu ada kalimat seperti itu yang pernah terucap oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pada saat itu belum punya anak, maka menikah, belum punya anak.
kurang lebih 86 tahun tidak punya anak. 86 tahun. Ya, sekitar 86 tahun tidak punya anak. Akhirnya istri pertama ini meminta Nabi Ibrahim untuk menikah lagi. Ya, jadi solusinya kalau belum punya anak itu menikah lagi ternyata. Kalau kisah ini ya, kalau kisah ini. Jadi belum punya anak dari istri pertama, Siti Sarah, maka Siti Sarah ini meminta Nabi Ibrahim untuk menikah lagi dengan Siti Hajar. Dan dari Siti Hajar ini lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Seiring perjalanan ternyata istri pertama yang meminta Nabi Ibrahim ini menikah lagi itu cemburu karena Nabi Ibrahim, istri kedua ini punya anak dan akhirnya mendapatkan perhatian yang lebih. Maka dibawalah istri kedua ini ke Mekah ya, ke sebuah lembah pada saat itu yang tidak ada pohon, tidak ada apa-apa, dan Nabi kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan negeri itu atau tempat itu sebagai tempat yang aman, yang kemudian manusia cenderung kepadanya dan juga dipenuhi dengan buah-buahan ya. Seiring perjalanan Nabi kemudian bermimpi. Nah, dalam mimpi itu diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Kenapa Nabi Ibrahim diperintah menyembelih anak? Ada perspektif yang lain, ada sudut pandang yang lain. Sudut pandang yang pertama bahwa Nabi pernah berjanji. Yang kedua bahwa ketika Nabi Ismail ini lahir, kecintaan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail ini sangat tinggi, terlalu besar, sampai-sampai hampir memalingkan cinta beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi hampir memalingkan, bukan memalingkan, hampir memalingkan cinta beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah merintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail ini dalam makna sesuai dengan tema ya. Sembelihlah Ismailmu, maksudnya begitu adalah sembelihlah apa di dunia ini yang lebih kamu cintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu begini, kalau Allah mencintai hambanya ya, dan hamba itu mencintai sesuatu yang lain daripada Allah, maka Allah akan cemburu. Iya, jadi kalau Allah mencintai seorang hamba dan hamba ini ternyata punya cinta yang lebih besar selain kepada Allah, maka Allah akan cemburu. Dan kalau ini tidak cepat dirubah, maka apa yang dicintai oleh hamba ini akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah meminta Nabi Ismail dari Nabi Ibrahim ya, sekalipun diganti dengan domba kan, sekalipun diganti dengan domba. Namun ada beberapa hikmah yang kita bisa petik di sini. Pertama, ketaatan Nabi Ibrahim, kesabaran, dan juga begitu keridhaan Nabi Ismail terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga ridho. Ya Allah, jika ya bapakku, jika itu adalah perintah Allah, maka jalankanlah, dan insya Allah engkau akan menemui aku dalam keadaan yang sabar ya. Jadi suami, ayah, ibu, dan anak ini adalah sosok keluarga yang paling ideal yang ada di permukaan bumi ini. Ya, sosok keluarga yang paling ideal yang ada di muka bumi ini adalah Nabi Ibrahim, kemudian istri beliau dan anak beliau Nabiullah Ismail alaihissalam. Kemudian kita lihat ternyata dalam perjalanan itu, ketika Nabi Ismail diajak oleh ayahandanya ke sebuah tempat untuk disembelih, itu kan di perjalanan ada iblis ya, muncul iblis untuk menghalang-halangi. Ismail, mau tahu jika ini mau dibawa kemana? Dia tidak tahu ki. Kau ini mau dibawa untuk dipotong, sembelih. Kenapa mau dipotong? Kenapa mau dipotong? Nabi bilang bapakmu ini perintah Tuhannya. Maka Nabi Ismail mengatakan kalau itu perintah Tuhannya ya tidak ada masalah, silahkan dilaksanakan. Tapi iblis ini terus menggoda agar Ismail alaihissalam ini tidak patuh. Dan akhirnya beliau mengambil batu kan, batu kecil, dan dilempari iblis itu dengan kalimat Bismillahi Allahu Akbar. Ya, dengan kalimat Bismillah Allahu Akbar yang diucapkan oleh Nabi Ismail. Itulah kemudian juga menjadi
kebiasaan jamaah haji untuk melontar jumrah, ya. Kalimat itu diucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Cuma kalau dulu yang dilempar itu iblis, jamaah haji sekarang yang dia lempar itu adalah sifat setan yang ada di dalam dirinya. Ya, sekalipun simbolnya adalah melempar tiang yang besar, ya, tiang batu yang ada di situ. Saya kira itu, Ustaz, sebagai pengantar penggambaran dulu bahwa disembelih, adanya perintah itu karena dua hal. Secara umum masyarakat mengenalnya karena Nabi Ibrahim pernah berjanji, bukan berjanji, pernah berucap sebenarnya. Yang kedua, dalam perspektif yang lain, dalam sudut pandang yang lain, karena Allah itu ingin supaya hati Nabi Ibrahim itu cintanya memang lebih besar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Masya Allah. Ternyata hikmahnya sangat mendalam sekali, ibrahnya sangat besar untuk kita ambil pelajaran. Tapi kulihat-lihat tadi, di antara banyak hikmah besar, Pak Mulis kayaknya yang sampai di dalam telinganya itu menikah lagi. Ini kapan hikmahnya nih, menikah lagi? Ya. Tadi disebutkan bahwa keluarga, sosok atau bentuk keluarga yang paling ideal, yang patut menjadi contoh teladan adalah keluarga Nabi Ibrahim, ya. Dan beliau memiliki istri yang sangat soleha, yang siap mengorbankan apa saja itu demi ketundukan ketaatan kepada Allah. Demikian juga anaknya yang luar biasa. Jadi Ismail yang dimaksudkan dalam tema acara ini bukan nama teman kita yang mau disembelih, ya. Ada nama Ismail di sini? Tidak ada, ya. Alhamdulillah. Kalau nama saya Idul Adha. Ini saya khawatirnya dulu orang tua saya memberikan nama ini untuk juga mau dikorbankan. Tapi mudah-mudahan ini yang dimaksud oleh orang tua saya berikan nama Muhammad Idul Adha adalah supaya satu, punya sifat-sifat sebagaimana Nabi Muhammad, dan yang kedua punya juga sifat-sifat sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim, ya, kisah yang luar biasa yang menjadi awal mula cerita kita bisa mengenali namanya ibadah-ibadah dalam Zulhijjah maupun juga Idul Adha. Pasti banyak yang tidak percaya nama saya Idul Adha. Betul, nama saya Idul Adha. Jadi kayaknya siap untuk dikorbankan. Baik, alhamdulillah. Jadi kalau dalam konteks sekarang, Ustaz, Ismail kita ini siapa, Ustaz? Kita ini ada di sini sepertinya anak-anak Gen Z yang cukup banyak. Kalau Gen Z ini Ismailnya siapa ini? Ya, ada juga yang Gen Y, ya, ada yang Gen X, ada yang Gen apa yang ada di jadi ada Gen milenial, ada kolonial. Nah, ini Ismail kita siapa ini yang kemudian juga bisa diambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim untuk kita bisa korbankan. Silakan, Ustaz. Iya, kalau dari sisi kecintaan itu kan memang Nabi Ibrahim sangat cinta kepada anak, dan saya kira semua orang cinta kepada anak. Sekalipun memang ada orang tua sangat cinta, ya, kepada anak, apalagi anak ini sudah lama dinanti-nanti, bahkan lahir dari istri yang kedua, baru kemudian istri pertama juga melahirkan Nabi Ishak alaihissalam, ya. Nah, kalau untuk generasi muda dan generasi sekarang kan inti dari mengorbankan Ismail alaihissalam adalah mengorbankan apa yang paling kita cintai di dunia ini selain daripada Allah dan Rasulnya. Maka kalau agensi atau anak muda ini kan ya dilihat saja apa sih yang paling dicintai. Apa yang paling dicintai? Apa yang paling anak dicintai? muda. Apakah saya tahu apa yang dicintai. Apa yang paling dicintai? Kuota. Kalau tidak ada kuota kayak kiamat dirasa. Jadi apa yang paling kita cintai itu kita korbankan, ya, itu kita korbankan. Itu yang paling kita cintai selain daripada Allah, selain daripada Rasulnya, dan selain daripada jihad fisabilillah, itu harus siap kita korbankan.
Nah, sekarang ini kan kalau manusia sekarang kecintaan itu lebih pada materi, ya, sesuatu yang bersifat materi. Sekalipun ada juga dengan tren perkembangan media sosial, ya, itu ada juga kecintaan kepada non materi. Jadi kalau cintaan pada materi kita paham betul pada harta, makanya ada orang banyak flexing segala macam, jodoh, pinjol, yang lain-lain, kan itu harta. Ada juga yang non materi. Nah, tapi itulah bersifat maknawi seperti popularitas, ya. Jadi sekarang kan orang ini banyak sekali yang mau terkenal, banyak sekali yang mau populer. Sekalipun popularitas itu juga saya lihat sebahagiannya itu materi juga, ya. Popularitas itu ujung-ujungnya untuk menarik materi juga. Nah, sehingga yang harus kita keluarkan dari hati kita itu adalah kecintaan kepada materi. Bukan berarti bukan berarti materi itu tidak boleh kita miliki, tapi kecintaan, ya, kecintaan kepada materi itu yang tidak boleh ada di dalam hati kita. Karena Nabi pernah bersabda bahwa salah satu sebab kelemahan umat Islam itu adalah hubbud dunia, ya, cinta dunia dan takut mati. Nah, yang dimaksud dengan cinta dunia itu adalah dia takut mati karena tidak ingin meninggalkan hartanya. Itu dimaksud dengan hubbud dunia wa karahiyatul maut. Semua orang kan, saya kira semua orang mungkin takut mati, ya. Kalau kita di sini takut mati karena ingat utang, ya, takut mati karena ingat dosa, itu tidak masalah. Tapi kalau takut mati karena tidak ingin meninggalkan harta, nah inilah yang tidak boleh. Sehingga saudara-saudara sekalian, yang kita korbankan adalah dengan cara mengeluarkan apa yang ada di dalam hati kita yang tidak disenangi oleh Allah. Di antara yang paling utama itu adalah kecintaan terhadap dunia. Nah, kalau anak muda itu kan misalnya cinta kepada temannya, kan, ya. Kalau dulu kan di kampus itu ada namanya MPM, ya, mahasiswa pencinta musola. Itu kita kemudian diplesetkan mahasiswa pencinta mahasiswa, ya, itu kan ada dulu kan MPM, ada mahasiswa pencinta mahasiswa. Ada. Jadi kalau dulu, nah kalau sekarang lebih cinta dengan HP-nya, lebih cinta, ya, cinta dengan HP, ya. Cinta dengan Mobile Legend. Dan bukan cuma anak muda yang terlalu cinta HP, sekarang banyak juga orang-orang yang sudah menikah, ya, lebih cinta HP-nya daripada istrinya, ya, serius. Menurut pengakuan beberapa istri, ya, pengakuan beberapa istri itu banyak suami-suami yang lebih cinta HP-nya daripada istrinya, dengan alasan jarang, artinya lebih sering dia pegang HP-nya daripada istrinya. Padahal ukuran cinta bukan di situ, kan? Karena kita lihat, masa istrimu di scroll, Ustaz? Iya. Karena kita lihat Nabi Ibrahim juga meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di lembah dalam waktu yang lama. Tapi bukan berarti boleh tidak cinta, ya. Jadi cinta itu tidak harus selalu bersama, gitu. Sekiranya itu baik, ya. Baik. Jadi anak-anak muda kita ini tidak ada masalah untuk kemudian menyenangi apa saja yang digemari. Yang penting itu bukan sesuatu yang maksiat. Pegang HP, ya, main game mungkin ala kadarnya. Tapi kalau kemudian itu bisa melalaikan, bahkan menjauhkan dari Allah, nah ini harus sepertinya kita korbankan. Kita sembelih itu HP. Ayo kita sembelih itu HP. Baik. Sebelum saya lanjut sedikit lagi, saya persilahkan juga kepada rekan-rekan yang hadir. Mungkin ada yang ingin bincang-bincang tentang seputar, ya, Ismail ini dalam tanda kutip, maksudnya apa yang kita cintai, apa yang kita senangi, apa yang kita gemari, lalu ternyata kita sangat sulit untuk menjauhinya, ya. Bahkan lebih cinta itu daripada mungkin ibadah, lebih cinta itu daripada Al-Quran, tidur bersama dengan HP-nya, bukan tidur dengan Al-Quran. Jadi aktivitas tangannya yang paling terakhir itu scroll HP, ya, bukan scroll Al-Quran. Nah ini mungkin ada yang mau ditanyakan tentang seputar Ismail kita masing-masing, ya. Silahkan, saya beri kesempatan untuk kita berdialog langsung dengan Ustaz Salman.
Ada? Baik, silakan disampaikan namanya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Suki dari Oh itu. istrinya Ali. Marsuki tadi ya, Marsuki. Berkorban tahun ini? Belum. Baik, silakan. Istrinya Ali pernah bilang sama Ali bahwasanya Maaf panitia, kurang besar suaranya panitia. saya kurang dekat. Istrinya Ali pernah memberitahu Ali bahwasanya cinta itu punya 4 sisi, seperti kubus punya 4 sisi. Yang pertama cinta kepada Allah, kepada istri, kepada Rasulullah, dan itu tidak menyinggung antara satu sama lain. Jadi bagaimana maksudnya ini disembelih Ismailnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah punya istri? Belum Ustaz. Belum. Padahal sudah kumisnya mantap sekali. Masya Allah. Baik, silakan Ustaz. Ya, baik. Jadi saya angkat dulu sebuah kisah. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, itu salah satu kebiasaan beliau itu jalan malam-malam, ya, jalan malam-malam untuk melihat kondisi rakyat tanpa sepengetahuan rakyat. Nah, di antara hal yang beliau temukan yaitu ketika beliau lewat di samping rumah seorang janda yang punya anak perempuan yang penjual susu itu kan, yang mengatakan kepada anaknya, campur saja susu itu dengan air supaya kita punya banyak untung. Tapi anak perempuan mengatakan tidak boleh, jangan seperti itu, Allah melihat kita. Nah, setelah mendengar itu Umar ini tersentuh hatinya, dan ketika pulang dia tanya anaknya agar anaknya ini menikahi anak perempuan itu. Maka dinikahilah. Seiring waktu, perjalanan rumah tangga yang begitu singkat cepat itu, si anak ini ternyata sangat cinta kepada istrinya. Dan Umar khawatir jangan sampai anaknya ini lebih cinta kepada istrinya daripada kepada Allah. Akhirnya Umar menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya. Dan anak ini mengadu kepada yang lain, sahabat yang lain. Saya mengatakan, kalau itu perintah bapakmu laksanakan. Hanya diceraikan. Setelah diceraikan dia galau. Dia galau karena cintanya. Nah, ini kisah yang menunjukkan bahwa yang dimaksud menyembelih Ismail di situ adalah ketika apa selain Allah itu, selain Allah dan Rasulnya, lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka itu segera dikeluarkan dari hati. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Umar terhadap anak beliau yang menyuruh anaknya menceraikan istrinya karena khawatir anak ini lebih cinta kepada istrinya daripada kepada Allah dan Rasulnya. Saya kira itu ya, cukup. Ya, baik, alhamdulillah. Sekali lagi, dalam sekali maknanya nih. Tapi kalau saya lihat raut wajahnya Ustaz Pak Muhlis, yang melekat tadi itu janda. Hati-hati ya. Jangan sampai salah memetik hikmah. Ya. Jadi salah satu pembuktian bahwa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu melebihi dari kecintaan kepada apapun juga. Nah, salah satunya ukurannya seperti yang misalnya disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW, awsaqu orang imani hubbu fillah wa bughdu fillah.
Jadi kalau mengukur tali keimanan kita kuat atau lemah kepada Allah, lihat dari kita mencintai sesuatu, segala sesuatunya itu, apakah ukurannya cinta kepada Allah, ya, dan kita membenci sesuatu, segala sesuatunya itu pun ukurannya adalah benci karena Allah. Jadi cinta dan benci karena Allah itu harus menjadi landasan ketika kita mencintai dan membenci sesuatu. Jadi ini luar biasa, ya. Dan yang paling penting juga bahwa kita sebagai seorang mukmin, ketika kita cinta orang tua kita, ini bukan hanya karena sekedar orang tua kita, tapi karena Allah dan Rasulnya meminta kita mencintai, memuliakan ibu kita, orang tua kita, bapak kita, ya. Kita cinta dengan dakwah Islam seperti acara seperti ini bukan hanya sekedar mengumpul-ngumpul saja, ya, tapi karena memang Allah cinta dengan majelis ilmu, Rasul cinta dengan majelis ilmu, sehingga kita pun mencintai majelis ilmu seperti ini. Baik, alhamdulillah gerimis ini mulai datang. Ya, ini mudah-mudahan pertanda keberkahan acara ini. Dan tapi lihat juga ya kamera-kamera. Jangan sampai kamera terbakar gara-gara gerimis. Baik, silahkan kalau masih ada pertanyaan, ada yang mau curhat, ya, ada yang mau berbagi kisah, silahkan. Masih ada? Anak muda? Sampai di mana levelnya Mobile Legends? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya ingin bertanya. Dulu Rasulullah SAW berkurban 2 ekor kambing, satu untuk keluarganya, satu untuk umatnya. Nah, sepengetahuan saya itu dari dulu orang tua saya itu berkurbannya itu perorangan. Jadi kalau atas nama bapak berkurban, kemarin-kemarin itu saya juga berkurban, terus anak saya juga berkurban. Bagaimana putusan Ustaz? Apa yang benar itu yang bagaimana Ustaz? Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan bapak siapa tadi, Pak? Nama saya Abdul Hadi dari Tulkiki. Masya Allah, jauh-jauh datang ke sini, Masya Allah, luar biasa. Saya ingat saya juga beberapa kali beliau datang ini, ya, dakwah terutama. Alhamdulillah. Baik Ustaz, silakan lagi. Ya, jadi kalau kita lihat pendapat ulama dari kitab-kitab fikih, menjadi ijma, kesepakatan para ulama bahwa 1 ekor kambing itu untuk 1 orang, sedangkan 1 ekor sapi bisa untuk 7 orang, dan 1 ekor onta bisa untuk 7 atau 10 orang. Kalau onta maksimal 10 orang. Yang dimaksud dengan 1 ekor kambing untuk 1 orang itu pada saat disembeli 1 nama yang disebut. Tapi kalau kepala keluarga yang berkurban 1 ekor kambing, maka istri dan anaknya juga sudah dapat pahala. Tapi pada saat disembeli hanya 1 nama yang disebut. 1 nama saja disebut, tetapi pahala kurban itu pahala kurban itu istri dan anak juga dapat kalau kita berkurban 1 ekor kambing. Tapi kalau misalnya bapaknya berkurban, anaknya juga berkurban, itu tidak masalah, itu boleh, itu lebih bagus lagi jika kita punya kemampuan. Jadi tidak ada larangan berkurban sebanyak-banyaknya. Jadi misalnya 1 ekor kambing itu untuk 1 orang, bukan berarti 1 orang itu hanya boleh 1 ekor kambing, tidak, boleh lebih dari 1. Boleh lebih dari 1. Tapi tidak boleh 7 orang untuk 1 ekor kambing, tidak boleh. Jadi supaya jadi 1 ekor kambing 1 orang. Jadi kalau misalnya 1 keluarga, 1 rumah itu hanya berkurban 1 ekor kambing, maka sebaiknya nama yang disebut nama kepala keluarga saja, nama suami atau nama ayah saja, kan? Karena otomatis istri dan anaknya juga sudah dapat pahala kurban.
Jadi kalau misalnya ada anak mau berkurban dalam satu rumah itu kambing saja, maka sebaiknya atas nama bapaknya saja kalau masih hidup, supaya satu keluarga ini dapat pahala kurban. Ya, saya kira itu Pak ya. Ya, baik. Sebelum lanjut, sama-sama kita berdoa. Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, bukan takut sama hujan, tapi kita ingin agar keberkahan kita bisa raih dari acara ini dan juga hujan, ya. Dan semoga tidak mendatangkan mafsadat dari hujan yang turun. Baik, alhamdulillah. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Baik, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Miftah PTT. Pak Miftah. Ya. Jadi menambah tadi kalau misalnya yang sudah meninggal, kalau kita berkorban ke kepala keluarga, apakah masih terhitung satu keluarga atau bagaimana? Karena kan mertua saya sudah tidak ada dua-duanya. Misalnya kalau kita mau berkorban, bagaimana itu? Cukup mertua laki-laki saya atau harus yang dua-duanya? Baik, silakan Sas, lanjut. Ya, bagaimana kalau berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal? Apakah juga misalnya meninggal ini mertua laki-laki? Apakah istrinya dan anaknya juga masih dapat pahala kurban? Kalau kita berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, maka otomatis hanya dia yang dapat pahala kurban. Istri dan anaknya tidak dapat. Sehingga kalau istri dan anak mau, maka berkurban lagi. Berkurban lagi. Kemudian yang kedua, terkait dengan kurban untuk orang yang sudah meninggal, di penjelasan ulama itu terjadi perbedaan pendapat terkait dengan daging kurbannya. Apakah daging kurban yang apakah kalau kita berkurban atas nama orang meninggal, apakah keluarganya boleh makan daging kurban itu atau tidak? Ulama beda pendapat. Ada pendapat pertama mengatakan tidak boleh, pendapat yang kedua mengatakan boleh. Nah, pendapat pertama mengatakan itu tidak boleh, kan itu harus disedekahkan. Karena kita kan sudah berniat untuk berkurban atas nama orang meninggal, berarti kita ingin pahalanya seluruhnya dia dapat, termasuk pahala sedekahnya, yaitu ketika hewan dari daging tadi dibagikan, maka kita ingin itu sempurna. Tapi ada juga ulama yang mengatakan boleh ya dimakan. Itu terkait dengan daging kurban atas nama orang yang sudah meninggal. Jadi hanya untuk dia saja kalau pahala kurban atas nama orang meninggal, maka orang yang hidup berkurban lagi. Iya, saya kira itu. Ya, baik, alhamdulillah. Nah, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai-santai saja. Iya. Masih terkait dengan kurban Nabi tadi yang 2 ekor kambing. Kurban Nabi satu untuk beliau dan keluarganya, kemudian satu lagi untuk beliau dan umatnya. Apakah kurban yang kedua itu dengan umatnya itu termasuk kita ini yang belum ada pada saat itu, ataukah umat Muhammad yang ada pada saat itu? Karena kita ini belum lahir. Jadi yang kedua, kalau misalnya Nabi berkorban menyebut umatnya dan kita ini termasuk, apakah kita juga bisa berkorban atas nama kita dan anak cucu kita yang belum lahir juga? Jadi kan kita punya keluarga anak, nanti ada anak cucu kita yang belum lahir ini, sebagaimana tadi Nabi berkorban bahwa satu ekor kambing dengan umatnya. Nah, kita juga bisa seperti itu,
saya berkorban untuk anak cucu saya juga yang belum lahir sampai kiamat nanti. Saya kira demikian. Setelah itu wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak, dengan Bapak siapa tadi Pak? Nasruddin. Pak Nasruddin, Masya Allah. Kayaknya jauh-jauh juga dari datang ya Pak, ke sini. BPD. Oh, dari BTW, Masya Allah. Baik, silakan Ustaz Salman. Ya. Jadi perbuatan Nabi itu ada yang boleh kita ikuti, ada yang tidak boleh. Ada yang wajib kita ikuti dan ada yang tidak wajib. Terkait dengan kurban Nabi yang kedua tadi, yang disebut adalah seluruh umatnya, ada ulama berpendapat itu perbuatan hanya khusus untuk Nabi saja, yang lain tidak boleh. Sehingga menjadi ijma, kesepakatan para ulama bahwa kurban itu sudah dibatasi tadi. Kalau kambing 1 ekor hanya untuk 1 nama, ya. Kalau sapi maksimal 7 nama, kalau onta maksimal 10 nama. Nah, tidak boleh lebih dari itu. Nah, sehingga inilah menjadi ijma ulama, kesepakatan para ulama. Berarti apa yang dilakukan oleh Nabi ketika menyembelih hewan kurban yang menyebut seluruh umat beliau, maka ini perbuatan khusus untuk Nabi, tidak boleh dilakukan oleh yang lain. Karena kan tidak semua perbuatan Nabi itu boleh kita ikuti, ada yang haram kita ikuti. Misalnya Nabi boleh menikah lebih daripada 4, boleh punya istri lebih daripada 4. Nah, umatnya tidak boleh lebih daripada 4, maksimal 4, ya, maksimal 4. Sedangkan Nabi boleh lebih dari 4. Ini namanya khusus untuk Nabi. Nah, saya kasih contoh yang lain, jangan sampai enak-enak aja dibahas. Nabi itu wajib sholat malam, kita sunnah sholat malam, ya. Jadi Nabi SAW itu sholat malam wajib, kalau kita sunnah. Itu Nabi boleh melanjutkan puasa tanpa berbuka, sedangkan kita makruh melanjutkan puasa tanpa berbuka. Nah, ini perbuatan-perbuatan. Jadi ada perbuatan yang khusus untuk Nabi, ada perbuatan yang juga untuk umatnya. Jadi perbuatan tadi yang kedua itu kata sebagian ulama khusus untuk Nabi. Cuma ada pendapat begini, bagaimana Ustaz kalau mau kodong berkurban dan tidak ada uang, misalnya begitu, karena cukup dibeli kambing. Dalam sebuah riwayat dikatakan Bilal bin Rabah itu pernah memotong ayam dan dia niatkan sebagai kurban. Nah, sehingga ada ulama berpendapat kalau kita tidak punya uang untuk menyembelih sapi atau menyembelih kambing, maka boleh kita menyembelih ayam di rumah dan kita niatkan sebagai kurban. Iya, boleh. Tapi tidak usah dibawa ke masjid. Tidak usah kecuali saya kurban, tidak usah. Itu khusus untuk kita saja, karena Bilal pernah melakukan itu, ya. Dan tidak usah nanti tahun depan bikin di masjid. Daftar kurban, kambing, sapi, ayam, tidak boleh, ya. Itu khusus untuk 1 orang saja. Sepakat para ulama, kurban itu untuk hewan berkaki 4. Yang bukan berkaki 4 tidak boleh. Tapi kalau mau sekali dan tidak ada wanta, silahkan potong ayam dan niatkan sebagai kurban. Iya, silahkan. Ya. Saya kira itu sekadar tambahan, Pak, ya. Sekadar tambahan. Ya, baik. Jangan juga punya uang 2 juta sudah bisa berkurban, beli ayam 100, kurban 100 ayam. Ya, tidak begitu maksudnya. Ya, baik, alhamdulillah. Jadi distilahkan tadi ada perkara-perkara perbuatan-perbuatan yang jibiliyah, ada gairah jibiliyah, ada perbuatan-perbuatan yang dimana hanya terkhusus itu bisa dilakukan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Ada yang kemudian ini bisa dilakukan oleh seluruh umatnya, ya. Jadi hati-hati, ya, kayak seperti tadi disebut, Nabi Muhammad itu punya istri lebih dari 4. Karena kita berpikir mau mengikuti teladan Nabi, kita juga beristri lebih dari 4. Hati-hati, dosa kita, ya. Batasnya hanya sampai 4. Nah, sama juga tadi disebutkan Nabi kita itu bisa melanjutkan puasa tanpa buka. Nah, kita tidak boleh, haram, ya, haram. Jadi
ya adalah kemudian beberapa perkara yang dimana hanya terkhusus untuk Nabiullah. Seperti kalau Nabi kita itu menjodohkan orang, ya, si fulan dan si fulana, maka wajib itu diikuti, ya, wajib diikuti. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo meminta untuk si fulan dan fulana harus menikah, tidak wajib diikuti. Tidak wajib diikuti, hatta seorang presiden. Tapi kalau Nabi itu harus diikuti. Baik, dan sebagainya. Baik, masih ada lagi? Nah, kalau tidak ada, kita bahas pembahasan yang terakhir, yang tadi sempat terputus. Tapi sebelumnya kami dari panitia tim kopi komunitas pencinta Islam, teman-teman Otobar, ya, kopi gratis, mengucapkan banyak terima kasih kepada takmir masjid Haji Fajar Rahmah. Ada juga Pak Imam Masjid, Masya Allah, yang menyempatkan duduk bersama kita. Ada takmir masjid kita. Masya Allah, ya. Kita juga terima kasih kepada Pak Jibur dan semua rekan-rekan takmir masjid yang memberikan kita kesempatan untuk bisa duduk mendengarkan tausiah, pemaparan yang luar biasa dari Ustaz Salman. Dan nah, tadi ada pembahasan kita yang terputus di awal, ya, yaitu tentang ternyata tahun ini bisa tonji kita bersatu seluruh umat Islam untuk bersatu Zulhijjah bersama, dan insya Allah nanti beridul adha bersama. Tidak ada perbedaan, ya. Biasanya tahun-tahun sebelumnya ada terjadi perbedaan, bahkan di Indonesia saja sampai 2 atau 3 kali perbedaan, belum lagi dengan negara-negara lain. Tapi ini kemudian di tahun ini kita bisa bersama. Nah, ini tentu juga ada hikmah yang besar yang bisa kita tarik dalam hal ini, sebagaimana hikmah besar dalam haji yang dimana persatuan dari umat Islam, ukhuwah Islamiyah itu sangat begitu terasa di dalam jamaah haji. Bagaimana kemudian di tanah suci itu saudara-saudara kita tidak mengenal suku dari mana, ya, jabatannya apa, pekerjaannya apa, mereka kemudian berkumpul bersama, bertakbir bersama, ya, dengan pakaian ihram yang sama, untuk kemudian tunduk, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan sambung cerita kita tadi. Bagaimana hikmah dari haji itu sendiri, Ustaz, untuk persatuan umat Islam di dunia. Dan ternyata bisa kita bersatu di dalam tahun ini. Silakan saja. Kalau terkait dengan haji sendiri, haji ini kan pertama simbol persatuan. Kenapa dikatakan simbol persatuan? Karena manusia dari berbagai macam latar belakang, suku, bangsa, bahasa, profesi, pendidikan, itu kemudian bersatu dalam satu tempat, kemudian dengan warna pakaian yang sama, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini persatuan. Jadi umat Islam ini bersatu di satu tempat, kemudian tidak dipisahkan, tidak dibedakan dengan latar belakang, suku, bangsa, bahasa, dan profesi. Nah, kemudian yang kedua, alhamdulillah tahun ini umat Islam seluruh dunia ini bersamaan melakukan puasa Arafah dan bersamaan melakukan ibadah Idul Adha waktu di hari yang sama, di hari Jumat. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya umat Islam ini bisa bersatu dari sisi waktu pelaksanaan puasa Arafah dan dari sisi waktu pelaksanaan Idul Adha. Memang ada banyak hambatan, rintangan, tantangan yang bisa terjadi. Ya, misalnya apa-apa yang telah terjadi di masa lalu. Ya, sekalipun memang secara fikih memungkinkan itu terjadi, ya. Secara fikih memungkinkan itu terjadi, tetapi secara realitas ternyata bisa disatukan. Ya, artinya mungkin terjadi begini. Karena ulama itu beda pendapat terkait dengan tadi, dengan Arafah, apakah terkait dengan waktu saja atau terkait dengan waktu dan tempat, ya. Yang kedua terkait dengan matla. Ya, terkait dengan matla, apakah kalau ada satu
daerah melihat bulan, apakah daerah lain itu harus ikut atau tidak harus ikut, itu terkait dengan matlak seperti itu. Tapi ada kecenderungan umat Islam ini dalam sisi waktu pelaksanaan ibadah, khususnya puasa, Idul Fitri, kemudian Idul Adha, itu ada kecenderungan untuk bersatu. Ya, makanya misalnya ada yang ingin menyamakan metode dalam kalender Islam itu di seluruh dunia. Berarti ini ada keinginan ya, ada keinginan untuk disamakan ya, di seluruh dunia. Nah, cuma memang kata Prof. Thomas yang ahli astronomi ya, mengatakan itu biasanya terkendala oleh politik. Ya, terkendala oleh politik. Apakah setiap negara itu mau atau tidak? Ini persoalannya, itu terkendala oleh politik. Sehingga memang dalam kajian terkait dengan penentuan awal akhir Ramadan, termasuk juga penentuan masuknya Zulhijjah, itu tidak sekedar pembahasan fikih, tapi itu juga terkait dengan politik ya, di setiap negara. Nah, di setiap negara. Tetapi sekali lagi bahwa apa yang terjadi pada tahun ini adalah sesuatu yang menggembirakan, bahwa ternyata bisa dipersatukan, bisa satu, dan kalau mau bisa sebenarnya. Karena selama ini kan ada misalnya masyarakat mengatakan tidak bisa satu karena kita kan beda 5 jam. Ya misalkan begitu ya, kita beda 5. Faktanya kan tetap kita beda 5 jam tapi bisa Ji. Nah, dan itu kan tentu lebih nyaman kita rasa kalau bersamaan. Bersamaan itu kan bersamaan harinya, bukan bersama misalnya kita di sini lebaran, sholat Idul Fitri jam 6 pagi harus tunggu lebaran di sana. Tidak, karena sholat itu kan ada waktunya, misalnya ketika matahari terbit, ketika matahari ini maksud bersamaan itu bersamaan harinya ya, ini maksud bersamaan, sama-sama hari Jumat, itu dimaksud dengan bersamaan, bukan bersamaan misalnya kita di sini sholat jam 6 pagi berarti di sana juga harus sholat bersamaan, padahal belum dimasuk waktunya karena masih malam di sana kan. Nah itu, jadi itu kan bukan itu dimaksud. Jadi maksud bersamaan adalah bersamaan harinya, bukan bersamaan waktunya. Nah itu. Karena kalau bersamaan waktunya kita saja dan Jakarta tidak bersamaan, ya kan? Dan Papua juga tidak bersamaan. Papua sholat subuh, kita belum masuk subuh. Kita masuk subuh, Jakarta belum masuk subuh. Ya kan? Kan 3 perbedaan waktu. Tapi bersamaan di hari yang sama, sholat Jumatnya di hari yang sama. Nah, jadi saya kira insya Allah mudah-mudahan ke depan ini semua bisa dipersatukan. Nah, bisa dipersatukan sehingga umat Islam ini merasa dirinya memang satu, tidak berpisah-pisah, tidak berbeda-beda. Karena kan kalau besoknya lebaran ini, lusa ada lagi lebaran, ini kok ada berbeda, padahal kita ini tidak berbeda, satu. Artinya saya kira semua mau itu, semua itu mau, dan itu bisa. Nah, memang dalam Idul Adha ada hadis khusus tadi ya, di dalam Musnad, dalam Sunan Abu Daud itu dijelaskan seperti itu, bahwa Amir Makkah mengumumkan Rasulullah memerintahkan aku untuk memulai manasik dan menentukan kapan masuk waktu ibadah haji. Nah, berarti dari kalimat itu ulama kemudian menarik kesimpulan yang berhak menentukan ya masuknya satu Zulhijjah itu adalah Amir Makkah. Ya, dari hadis itu bukan juga pimpinan Arab Saudi, bukan, tapi Amir Makkah. Iya, karena dia yang diberi otoritas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kita harap mudah-mudahan ke depan ini bisa seterusnya seperti ini, Ustaz ya. Mudah-mudahan bisa supaya nyaman, kita tidak ragu-ragu. Puasa aku, puasa apa aku? Puasa mak, saya mimpi. Paling membenari. Ya itu kan misalkan kita mimpi. Ada bilang ini, nggak apa-apa puasa apa aku dulu. Lu sebelum lebaran kan? Ada bilang nggak sama kamu begitu. Puasa apa aku? Puasa masa ini karena ada nih orang hukum di apa? Lebaran lu besok, bukan lusa bisa ya? Ada juga mengambil jalan begitu. Jadi memang umat ini menjadi bingung ya, kayak kita sebagai umat ini menjadi bingung. Ya lain juga sama-sama bingung. Bahkan ada yang sampai ya, apalagi kalau misalnya lebarannya beda tapi satu kelompok kurban, misalnya begitu kan. Misalnya anggaplah kalau berbeda, kita potong sapi 7 orang di dalam. Nah, misalnya ada misalnya lebarannya tanggal 1, lebarannya tanggal 2. Yang 4 orang ikut tanggal 1, 3 orang ikut tanggal 2. Kemudian
Ya, kemudian mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa hari pemotongan hewan itu cuma 1 hari. Yang 3 hari itu bukan hari pemotongan, itu hari menjemur, ya kan? Tapi ada juga ulama mengatakan itu 4 hari memotong. Tapi ada yang mengatakan saya bukan 4 hari, 1 hari sih. Nah, tapi umumnya kita di Indonesia mengikuti pendapat yang 4 hari ya, hari nahar dan hari tasyrik. Tapi ada ulama yang mengatakan memotong itu cuma sehari. Hari ketiga hari setelahnya itu adalah hari menjemur, ya, menjemur hewan, daging hewan yang sudah disembelih. Jadi itu saya kira Ustaz. Jadi haji ini adalah simbol persatuan, dan kemudian bersamaannya kita lebaran di tahun ini, lebaran Idul Adha, itu adalah sesuatu yang menggembirakan, dan mudah-mudahan ke depan bisa seperti itu seterusnya, supaya kita ini semua nyaman ya, enak di hati ya, enak juga dalam pelaksanaan. Tapi memang kendalanya itu kendala di politik sebenarnya, kendala dalam politik menurut sebagian ulama-ulama dan guru-guru kita, karena realitasnya memang seperti itu. Baik, saya kira itu Ustaz. Baik, alhamdulillah. Jadi tagline-nya tadi cukup menarik, ini penting ya, panitia ingat baik-baik, ibadah haji adalah simbol persatuan ya. Dan berbicara persatuan, maka seharusnya ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kaum muslimin, bahwa dalam segala hal kita harusnya bersatu ya. Haji ini harusnya membuat kita merenung bahwa seluruh kaum muslimin di dunia harusnya bersatu. Terutama juga kalau kita bicara menyikapi Palestina, saudara-saudara kita di sana. Kalau kita melihat Palestina, kayak seperti kadang bikin jengkel juga terasa ya dalam pikiran. Mana kaum muslimin ini yang sangat besar, sangat banyak ini di seluruh dunia. Miliaran kaum muslimin ini bisa kemudian hanya bisa menjadi penonton apa yang terjadi di Palestina. Mana kemudian ibrah pelajaran dari haji yang kita laksanakan puluhan tahun, ratusan tahun, tapi kemudian tidak bisa kita praktekkan dalam memandang Palestina. Nah, gimana itu Ustaz? Harusnya kemudian haji ini menjadi pelajaran penting bahwa kaum muslim ini harusnya kemudian bisa bersatu, termasuk menyikapi saudara kita Palestina. Iya. Bagaimana Ustaz? Nah, ini mungkin yang terakhir yang kita bahas. Sebenarnya kalau kita ingin mengusir Yahudi dari Palestina, musim haji ini adalah momentum. Misalnya setelah wukuf, setelah melontar jumrah, kemudian setelah tahallul ya, pada saat jamaah haji pulang, gak usah kasih pulang, bawa semua ke Palestina. Jadi tidak perlu perang, kasih masuk saja semua. Insya Allah otomatis itu tergeser ya. Misalnya andai kan sepakat ini negara-negara, nggak usah dikasih perang, dibawa saja ke sana, itu akan penuh kan di sana, itu penuh. Ya itu akan memenuhi Palestina, maka otomatis ya andai kan mau ya ini andai kan ya laki-lakinya maksudnya, laki-laki yang perempuannya jangan ya. Ada juga candaan begini Ustaz. Ya. Itu Sionis Israel di sana cukup dikencingi seluruh kaum muslimin, itu banjir itu di Ya sana. itulah, atau kasih singgah dulu kencing jamaah haji kita kalau pulang itu, kasih singgah dulu ke sana. Jadi sebenarnya kalau ada keinginan bisa sebenarnya. Ini kan perkara yang kalau ada keinginan. Cuma memang secara perspektif syariah itu tidak seperti mana. Secara perspektif kabar yang disampaikan oleh Nabi tidak juga seperti itu. Kabar dari Nabi bahwa perang di Palestina itu sampai akhir zaman memang, sampai akhir zaman. Tapi kabar dari Nabi mengatakan tidak terjadi kiamat sebelum Palestina itu, sebelum Yahudi itu diusir dari Palestina, ya kan? Sampai batu pun bicara mengatakan ada Yahudi di belakang saya. Itu kalau dari sudut pandang kabar, ya, berkabar dari Nabi. Tapi kalau dari sudut pandang perintah, ya, di sudut pandang perintah, kita diwajibkan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, sehingga kalau kita kaji antara wujud persatuan umat dalam haji, ternyata perasaan umat itu bersatu pada saat di Mekah saja, pada saat ibadah haji. Pada saat mereka pulang ke tanah air Melayu, jadi itu sudah menjadi luntur. Perasaan bersatu itu sudah luntur pada saat pulang. Nah, biasakan kita dengar kenapa kata Palestina terus mau dibantu. Nah, bukan ke orang Palestina, orang Indonesia ki. Ya, bukan ke orang Palestina, orang Malaysia ki ini, bukan ke orang Palestina, orang Turki ki ini. Jadi ketika mereka kembali,
Ya, saudara-saudara kita, bahkan mungkin keluarga kita, atau mungkin juga mungkin kita pulang mungkin dari berhaji, kadang perasaan menjadi satu umat itu kadang sudah luntur. Iya, itu jadi persoalan memang. Kenapa luntur? Karena tak adanya perasaan bahwa kita ini tidak satu bangsa. Nah, kita satu bangsa. Kita ini kan bangsa Indonesia, bukan bangsa Arab. Kita ini kan bangsa Melayu, bukan bangsa Arab. Kita ini kan bangsa Afrika, bukan bangsa Arab. Kita ini bangsa ini, bukan bangsa Palestina. Ada bahasa kalimat-kalimat seperti itu, sehingga seakan-akan bangsa ini lebih tinggi posisinya daripada iman. Ya, padahal kan iman itulah yang menjadi sebab Allah mempersatukan kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Bahwa orang-orang mukmin itu bersaudara. Berarti yang lebih tinggi itu adalah iman. Iya, bukan bangsa. Iya. Kalau iman bisa mempersatukan kita dengan bangsa manapun selama dia beriman. Kalau kita merasa bersaudara karena bangsa, maka itu terbatas pada bangsa saja. Iya, tapi kalau kita dipersaudarakan karena iman, maka dimanapun, apapun bangsanya, apapun bahasanya, maka dia adalah saudara. Dan Palestina ini adalah saudara kita. Ya, jadi persoalannya di situ, Ustaz. Pada saat kembali, perasaan bersaudara ini luntur. Kenapa bisa luntur? Ya, mungkin karena suasana spiritual itu sudah mulai memudar. Ya, banyak faktor lah, mungkin suasana spiritual. Yang kedua, muncul lagi perasaan bahwa kita tidak satu bangsa. Dan bahkan bukan cuma itu, bahkan di sana kadang juga orang bertengkar, Ustaz. Begitu. Ya, pernah tahun berapa itu jamaah Jeneponto berkali dengan jamaah Afrika. Saya lupa tahun berapa itu pernah ya. Misalnya bertengkar, iya, beda bahasa, Ustaz. Iya. Memang berhaji itu memang godaannya berat. Makanya Allah melarang la fusuka wala jidala, ya. Jangan berbuat fasik, jangan berdebat. Itu memang orang haji itu bisa orang berdebat, bisa orang berdosa. Iya. Bukan cuma berdebat, terlambat saja makan siang, nah mengamuk, mana makanan gitu. Ini orang lagi berhaji, sebagian kecil ya, sebagian kecil. Jadi faktor yang melunturkan perasaan umat itu bersatu setelah pulang berhaji adalah faktor merasa bahwa persatuan karena bangsa itu kadang lebih tinggi daripada persatuan karena iman, atau persaudaraan karena bangsa oleh sebagian umat ini menganggap itu lebih tinggi daripada persaudaraan karena iman. Padahal persaudaraan karena iman itu yang paling tinggi. Karena itu tidak hanya di dunia dari sisi jumlah lebih banyak, bahkan ini kan sampai di akhirat. Iya, sampai di akhirat. Dan iman inilah yang menyebabkan kita menjadi umat Nabi. Dan Nabi pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk ke dalam surga. Siapa umat Nabi yang beriman? Ya, bukan karena orang Indonesia, bukan karena orang Arab. Biar orang Arab kalau tidak beriman juga bukan umat Nabi. Iya. Tapi kalau dia beriman, maka dia adalah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu. Baik, luar biasa, alhamdulillah. Kembali mengingatkan satu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man asbaha wa hammuhu dunya falaysa minallahi fi syai' wa man asbaha wa la yahtamu bi amril muslimin falaysa minhu. Siapa saja yang bangun dari paginya, yang bangun dari subuhnya, kemudian hanya memikirkan urusan dunianya saja, tidak mengingat kampung akhiratnya, maka urusan dunianya itu sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man asbaha wa la yahtamu bi amril muslimin falaysa minhum. Dan barang siapa yang bangun dari subuhnya tadi itu hanya memikirkan urusan dirinya sendiri, tidak memikirkan urusan kaum muslimin yang lain, tidak memikirkan persoalan Palestina, tidak teringat sama sekali derita yang dirasakan saudara-saudara kita di Palestina ataupun di belahan bumi yang lain, maka kata Rasulullah, mereka bukan bagian dari kaum muslimin. Semoga kita selalu mengingat saudara-saudara kita di Palestina. Setiap hari kita pernah mengingat, ya, penderitaan yang dirasakan oleh saudara kita, anak-anak yang mungkin belum makan, ya, orang tua yang saat ini kebingungan mencari tempat tinggal,
orang-orang lansia yang tidak tahu mau hidupnya bagaimana ke depan dan seterusnya. Kita ingat selalu itu, saudara-saudara, bahwa ada PR besarnya umat Islam saat ini, yaitu mempraktekkan hikmah ibrah dari ibadah haji ini itu betul-betul terrealisasi dalam kehidupan nyata, termasuk dalam menyikapi saudara-saudara kita di Palestina. Terakhir, mungkin ada closing statement Ustaz, sekaligus juga memohon doa agar acara kita ini lebih berkah, ya. Silakan Ustaz. Ya, baik Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Jadi peristiwa penyembelihan Nabiullah Ismail alaihissalam adalah peristiwa bukti atau peristiwa pembuktian cinta kepada Allah yang paling tinggi di dunia ini, ya. Ini adalah pembuktian cinta kepada Allah yang paling tinggi, karena ayah itu bisa mengorbankan nyawanya demi anaknya. Tapi kalau mengorbankan anak demi ayahnya, ini yang tidak mungkin terjadi untuk orang-orang yang beriman biasa seperti kita. Maka ini adalah pembuktian cinta kepada Allah yang tertinggi yang ada dalam sejarah manusia. Makanya kita ketika bersalawat itu minta kepada Allah agar Nabi Muhammad diberikan keselamatan dan kesejahteraan seperti yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak main-main itu. Tingginya posisi Nabi Ibrahim, sampai-sampai keselamatan dan kesejahteraan yang kita minta kepada Allah untuk diberikan kepada Rasul seperti yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di sini pada saat Idul Adha, di musim itu dimasuk di Idul Adha, kita harus juga siap membuktikan cinta kita kepada Allah. Harus memberikan pembuktian bahwa cinta itu harus ada buktinya. Harus ada buktinya. Tidak boleh hanya kata-kata, harus dibuktikan. Iya, karena di istri saja minta bukti. Ya, istri saja minta bukti. Allah juga minta bukti. Itu yang pertama. Yang kedua, haji ini adalah simbol persatuan di dunia ini. Tapi haji juga adalah simbol Arafah, simbol padang mahsyar. Ketika umat Islam jamaah haji berwukuf di padang Arafah, itu adalah simbol itu adalah simbol padang mahsyar, ya. Itu adalah simbol padang mahsyar. Bahwa manusia akan berkumpul berdiri di hadapan Allah dalam keadaan tidak memakai apapun, kemudian Allah berikan pakaian. Simbol itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di situ jamaah haji, puncak haji itu adalah Arafah, tapi aktivitasnya adalah zikir. Haji itu ibadah fisik, tapi puncaknya bukan ibadah fisik. Puncaknya adalah zikir kepada Allah, merenung, muhasabah, introspeksi diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita juga harus merenungi, introspeksi diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, ternyata haji yang sekedar dilaksanakan sebagai ritual biasa itu belum mampu membuat umat Islam itu bersatu selamanya. Hanya bersatu dalam ibadah saja. Setelah selesai ibadah haji, bubar pula lah persatuan itu. Sehingga persoalan-persoalan yang lain seperti Palestina itu kemudian tidak bisa diselesaikan. Harusnya persatuan dan persaudaraan itu kokoh, kuat, abadi selamanya, bukan hanya dalam ritual saja, tapi kokoh dan kuat disebabkan karena iman. Nah, makanya disitulah pentingnya kita menguatkan iman supaya persaudaraan ini kuat, sehingga suatu hari nanti saudara-saudara kita di Palestina ini bisa kita tolong. Saya kira itu ya untuk closing statement saya. Dan yang terakhir, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadil hajat.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في كل بلاد المسلمين وكل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين Amin amin ya وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dakwah trotoar edisi berapa ini? Ya, ini bisa kita selenggarakan, selesaikan dengan sangat baik walaupun ada kendala-kendala di awal. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada takmir masjid Haji Fajar Rahmah. Terima kasih atas diberikannya kesempatan untuk kami gelar tikar dakwah trotoar di depan masjid. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Sampai ketemu di dakwah trotoar bulan depan. Hanya spill saja, kita akan undang tamu istimewa yang akan menjadi tamu narsum. Beliau ini pendakwah kritis, saking kritisnya ya, tidak mengenal takut sampai pernah harus dipenjara gara-gara mendakwahi pemerintah. Nah, ini keren, nanti kita akan mengundang secara khusus insya Allah nanti di dakwah trotoar bulan depan. Dan satu pesan terakhir, tolong jangan ada tinggalkan sampah satu butir kacang pun, satu kulit kacang, jangan sampai ada tertinggal satu pun. Itu kemudian kita harus memegang amanah untuk selalu datang dalam keadaan bersih dan pulang juga dalam keadaan bersih. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya, terima kasih tim Otobar kopi gratis ya. Kita cukupkan forum kita dakwah trotoar dengan bersama-sama banyak beristighfar dan membaca doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.